setiap kasih karunia yang sudah Tuhan taruh di hidup kami. Semua karena pengorbananmu, semua karena rancanganmu yang begitu ajaib di hidup kami. Jadi kami percaya, jadi kami terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami bukan percaya karena melihat, tapi kami percaya karena sudah dilakukan lebih dulu Tuhan. Setiap hal yang Kau rancangkan di hidup kami dengan baik, dengan tanpa cacat celah. Dan kami percaya, terus percaya, karena setiap hal yang sudah Kau lakukan sungguh tidak pernah bisa dibayar dengan apapun. Makasih buat hari kalau Kau izinkan setiap kami datang ke tempat ini untuk bersekutu bersama. Di tengah banyak orang sedang memperjuangkan untuk beribadah bersama dengan banyak kendala, banyak prosedur yang harus dilakukan. Tapi Kau tetap memberi kami kesempatan untuk terus beribadah tanpa pernah ada henti. Kau juga bahkan memberkati gereja kami bisa melakukan pelebaran. Sungguhnya setiap yang terjadi atas tempat ini bukan karena kami mampu, bukan karena kami punya jemaat yang banyak uang, tapi sungguh-sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Karena Kau yang terus dengarkan setiap doa-doa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan bahwa setiap kami tidak bermegah atas apa yang sudah kami kerjakan. Karena sungguhnya semua karena Engkau Tuhan. Semua karena perkenan-Mu atas tempat ini. Dan bahkan sampai selesainya pembangunan nanti, semua karena Engkau saja Tuhan. Engkau yang cukupkan semua biayanya. Engkau yang berkati setiap tukang yang terlibat Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati juga keluarga mereka. Kami percaya sungguh-sungguh setiap yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Nama-Mu saja Tuhan. Karena tidak pernah ada satu nama yang bisa dilakukan di tempat ini kecuali Engkau saja Tuhan. Terima kasih buat cara-Mu, rancangan-Mu buat tempat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami punya banyak kekurangan. Kami suka berbuat dosa dan berbalik kepada dosa masa lalu kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pakai setiap kami dengan ajaib. Dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, bahkan anak-anak-Mu yang masih balita Kau juga rancangan dengan begitu ajaib. Biar setiap kami melakukan apapun berdasarkan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang menjadi mau kami. Biar kehendak-Mu terus terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Karena kebenaran-Mu terus memerdekakan setiap hidup kami.
Bahwa kami lebih dalam lagi dalam menyembah ya Roh Kudus, dalam menyembah Bapa kami yang mencukupkan segala yang kami butuhkan, bukan hanya kebutuhan jasmani kami, tapi kami dibiarkan tidak haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terus tambahkan Tuhan hikmat marifat, Roh Kudus yang memberikan pengertian yang sama untuk setiap firman yang akan disampaikan, Roh Kudus yang akan menyampaikan setiap hal yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan rendah hati
Bapak yang mengenal kami sampai ke dalam hati, Bapak yang mengerti, tidak memandang kami Tuhan dari Tuhan, Kau melihat hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Bapak yang luar biasa, Bapak yang paling
mampukanlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir saat ini merawat kami. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sehat ya Bapak Ibu. Amin. Kita puji Tuhan. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita caplah betapa Tuhan baik. Kalau kita ada satu karena apa kita, bukan karena keadaan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau saat ini kita masih sehat, masih kuat, masih beribadah, semua karena kami. Amin. Kita caplah dan kita betapa baik. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan.
Tuhan adalah kekuatan kami. Seperti ombak terbang tinggi bersama Engkau mengatasi segala apapun yang mendekat.
dalam Engkau kami tidak pernah bisa goyah, tetap menetapkan hati kami dalam Engkau. Soal setiap kami Tuhan, makin hari makin belajar mengerti kebenaran-Mu dan firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami, dari pertumbuhan dalam iman kami Tuhan. Dan gerakan waktu-waktu ke depan sehingga setiap kami bisa benar-benar mendengarkan dan menyimpan dalam hati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan setelah dari tempat ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus memilih setiap kami dan memberi pengertian pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ini minggu kedua kita dengan suasana ibadah yang berbeda. Mohon maaf kalau ngeres-ngeres di kursi di bawah, ya karena masih proses membangun. Kemarin kaum muda juga mau duduk bawah itu ngeres sampai ya, karena sudah dipakai 2 kali tetap ngeres karena debu dari sana itu masih banyak masuk. Ini ada lubang di sini ternyata kasih. Besok ditutup sebelah sini Pak. Pakai gabus lagi. Masih bisa masuk terus. Tapi kalau yang sebelah sini sudah dapat. Nanti saya carikan banner gabus biar. Ya, kemarin kita dapat berkat gratis disemprot lagi dari Dinsos bersama dengan Tagana. Saya juga kaget datang satu kendaraan. Mana Mas Duna? Duna pergi. Udah, semprot ya? Ya. Kok sampe tak gerejamu? Bangun. Ayo wes. Semprot semua. Terus sorenya waktu tukang ngepel. Habis itu Om Dona ngepel lagi, tetap males. Ya begitu. Karena memang debu. Ini aja tanamannya jadi cantik, penuh debu maksudnya. Ya, oke. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang Tuhan minggu-minggu ini di dalam Doa Panembah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita lagi belajar tentang namanya kebenaran. Kebenaran. Ya, ada banyak yang sudah nyampaikan. Bahkan saya juga menyampaikan karena menggantikan Pak Tarji. Saya lupa kalau Pak Tarji itu mandorin sini. Saya kasih tugas, dia aja sampai kadang kurang istirahat, jadi telah tergantikan. Kita akan pelajari tentang kebenaran di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Hari Senin yang lalu saya sudah sampaikan sedikit secara singkat. Nanti saya sampaikan kembali. Kemudian ada beberapa hal yang kita juga pelajari. Kita akan baca silih berganti dari ayat 30 sampai 36. Ayat 30 Bapak Ibu 31. Sudah semua? Ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kamu terkadang firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Mu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi siapa. Bagaimana Bapak dapat katakan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin sudah dengarkan di rekaman, saya sampaikan sedikit. Ayat di 30 ini sepertinya kalimatnya biasa. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepada Dia. Iya kan Tuhan Yesus yang ngomong, jadi percaya. Kalau buka di perikop-perikop sebelumnya, mereka percaya karena
Yesus buat mukjizat. Yesus ubah air jadi anggur. Yesus juga bikin orang lumpuh berjalan, buta melihat. Yesus kasih makan 5.000 dan 4.000 orang. Mereka menjadi percaya. Nah, setelah mereka menjadi percaya, kenapa kok ujuk-ujuk Yesus ngomong kebenaran yang memerdekakan? Ini sesuatu yang bertolak belakang. Karena yang kita sering terima, kalau ada hamba Tuhan yang kita dengar, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, berarti nanti aku dapat berkat, bahwa berkat itu kebenaran yang benar dari Tuhan, dan aku diberkati. Nah, padahal ada syarat prasyarat di ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Orang yang tetap dalam firman-Nya, dia adalah murid-murid Yesus. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini sebuah prasyarat. Orang terus dari orang Kristen, orang gereja, rajin persembahan, rajin pelayanan, berarti dia tahu kebenaran tidak. Prasyaratnya di ayat 31, jika kamu tinggal di dalam firman, artinya tinggal dalam firman itu apa? Melakukan firman, melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Engkau disebut murid, dan engkau akan tahu namanya kebenaran. Nah, itulah yang memerdekakan. Artinya apa? Ketika seorang berkata, aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku, bukan berarti ya pokoknya ada Roh Kudus tinggal di dalamku, aku tinggal di dalam Yesus, selesai. Tidak. Ketika Rohnya turun di atas hidupmu, berarti yang pegang, kemarin Mbak Niru di kamarnya bilang, setirnya, kendalinya adalah Yesus. Kita kadang bilang, loh aku sudah membuat Tuhan mengendalikan hidupku, pegang nahkodanya, pegang setirnya, tapi kau masih bohong, engkau masih curi waktu, engkau masih curi perpuluhan. Itu bukan tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal dalam aku. Itu percaya karena lihat mukjizat, tapi tidak pernah benar-benar tinggal di dalam. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk tinggal di dalam firman-Nya, maka engkau dituntut untuk melakukan firman-Nya. Itu namanya murid Yesus. Waktu di pemuridan saya tanya, apa bedanya pengikut dengan murid? Pengikut kemana Tuhan Yesus pergi, bahkan dia rela kelaparan, dia ikutin. Tapi murid Yesus beda lagi, tuntutannya lebih banyak. Waktu Yesus katakan, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan, terus bilang, oh Tuhan, jangan sampai itu terjadi itu. Hanyalah engkau iblis. Yang disebutkan Yesus itu kayaknya kan kurang. Ini Petrus kok malah disebut itu? Kenapa? Karena itu harus terjadi. Yesus diserahkan untuk menebus kita. Nah kalau itu dilakukan dari Yesus, orang itu hanya salib Kristus. Dan ketika kita berkata, aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam Yesus. Berarti kita mengizinkan Yesus yang jadi nahkoda, yang mengubah hidup kita sesuai firman-Nya, sesuai kebenarannya. Apa kebenarannya ini? Firman Tuhan ini. Makanya paling enak baca Mazmur dan Amsal, paling gak enak baca Imamat, kakek Naturan. Paling gak enak lagi baca Yakobus, karena tema dari Yakobus adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau mau beriman seperti apapun sampai kau
tanpa muncul buah pertobatan, tanpa muncul buah yang tetap, mati. Yohanes katakan dipotong, dicampakkan ke dalam api. Harus ada pertumbuhan iman, karena iman itu bertumbuh. Bukan iman aku percaya pada Yesus, aku disembuhkan dari sakit, selesai. Makanya dikatakan membayar harga untuk jadi murid Yesus. Kalau jadi pengikut nggak bayar harga, enak. Pokoknya minta apa dikasih, ngomong apa jadi. Tapi apakah imannya bertumbuh? Tidak. Ketahuannya pada waktu apa? Waktu pencobaan datang, waktu badai datang, aku tidak mengenal dia. Ya, murid Yesus bilang gitu. Adalah murid Yesus bilang, aku gak kenal dia. Aku gak kenal. Ya gak mungkin kamu gak kenal, kamu orang Galilea, kamu pengikutnya Yesus. Nah, rahasia ini besar. Ini baru awal. Rahasia ini besar bahwa ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita adalah murid Tuhan. Kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Nah, ayat 33, nanti saya akan bahas tadi yang kebenaran tadi. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dalam berkata, kamu akan merdeka? Buat orang Yahudi, sebuah kebanggaan kalau mereka adalah keturunan Abraham. Baik, Ibu perhatikan di ayat berikutnya, di perikop berikutnya. Perikopnya berjudul keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Perikop berikutnya, Yesus tegaskan lagi. Kamu bangga, kamu keturunan Abraham, orang Yahudi. Tapi ingat, tidak semua keturunan Abraham berasal dari Allah. Kenapa? Ini sama saya seperti ini. Aku nanti, kalau saya masih single, aku nanti kalau cari jodoh seperti Habibie. Kenapa? Karena orangnya itu sangat mencintai Ainun. Nah, saudara mau jadi kayak Ainun? Iya loh, dituntutnya gitu kan? Iya loh, Habibie dan Ainun kok sama kan, Romeo dan Juliet. Aku mau jadi Julietnya, kamu Romeo. Kamu mau mati makan minum racun? Kan begitu kan? Tuntutannya sama kan? Jangan aku mau punya suami kayak Habibie, tapi aku gak mau jadi Ainun, gak bisa. Kisahnya bukan Habibie dan Ainun, itu contoh film. Sama ketika aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, selalu kami gak mau pikul salib sangat diri setiap hari. Coretan Lukas 9 ayat 23 ini, hapuslah dari kitabnya. Aku mau sepertimu Yesus, ya berarti harus mau mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Repot. Kita suka lihat yang bagusnya, tapi kita nggak mau lihat perjuangannya. Abraham bisa disebut bapak orang beriman. Itu banyak hal yang dia kerjakan. Nah, kita lompatnya ke perikop ini aja. Saya minta dibacain aja cepat. Vicky tolong ayat 37 sampai 47. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka,
Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jelas. Di ayat yang 37 di kalimat pertama sebenarnya aku tahu bahwa kamu ada keturunan Abraham. Sampai saat ini keturunan Abraham itu garisnya lurus. Gak ada yang bencong-bencong kecuali dari Ismail. Terus ketemunya wong Israel gak ada yang bencong. Secara jasmani mereka memang keturunan Abraham. Tapi apakah mereka menuruni, mewarisi iman Abraham? Tidak. Kenapa? Kalau kita telusuri kehidupan Abraham dari awal kehidupannya, kita tahu Abraham itu disebut bapak orang beriman karena dia benar-benar imannya adalah dengan perbuatan. Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim. Ya Tuhan, mau kemana Tuhan? Jalan aja. Aku antar kamu ke sebuah tempat yang menjanjikan. Abraham, nanti kamu punya anak. Banyaknya seperti bintang di langit dan pasir. Ya Tuhan. Jatuh. Tapi dia lakukan. Ketika dia terima mandat, dia terima firman Tuhan, dia langsung bawa korban persembahan. Dia langsung nyembah Tuhan. Waktu itu bawanya korban persembahan, kambing yang domba. Waktu dia ngomong, Abraham, namamu tak ganti. Bukan lagi Abraham, tapi Abraham, supaya tergenapi janji-janjiku. Mantap enggak? Ya Tuhan. Ketaatannya itulah buah dari imannya. Dia kerjakan. Bahkan yang paling ekstrim adalah Abraham persembahkan anaknya. Dilawan enggak? Lakukan. Dilakukan. Itu namanya iman dengan perbuatan. Imannya bertumbuh. Istrinya yang bujuki Fir'aun, dia tahu Tuhan bela. Kenapa? Karena imannya makin hari makin bertumbuh. Jadi jangan bilang aku keturunan Abraham, tapi mau ngelakoni kayak Abraham. So, hanya nama saja. Ya, kemudian ditegaskan sama Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Berada. Ngomongnya keturunan Abraham, tapi firman yang tidak ada di dalamnya. Di Abraham itu semua firman Tuhan ada di dalam Abraham dan terjadi. Walaupun harus tunggu 14 tahun punya anak, walaupun dia harus ngambil Hagar dari istrinya, dipaksa sama Sarai, dia tetap tinggal di dalam firman. Makanya Yesus bilang, kamu bunuh aku, karena kamu gak tinggal di dalam. Ya, kalau Bapak Ibu lihat perbandingan dari ayat 30, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Ayat 59, mereka ambil batu, mereka mau lempar Yesus. Dalam satu waktu, dalam satu hari, pasti berkata, aku percaya Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau Tuhan. Ayat 59 nanti Bapak Ibu perhatikan. Mereka mengambil batu, melempar. Kurang ajar. Itu namanya percaya dengan Tuhan. Ketika dapat pencobaan, ketika diperhadapkan dengan kebenaran, ngamuk loh sama Yesus.
ketika firman Tuhan menyingkapkan kebenaran, dia nggak mungkin ngamuk, tapi dia menerima dan mau berubah. Nah ini contoh orang Yahudi yang dia percayanya karena mukjizat, karena melihat. Dia percaya karena melihat. Dia pertama, ya percaya pada Tuhan, mau gebu-gebu datang ibadah. Terakhir ambil batu lempar Yesus, salibkan dia. Terakhir puncaknya salibkan dia. Ya. Terus apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Bapaknya hurufnya beda. Yang atas Bapa di surga lebih besar, yang bawah Bapamu di kecil. Kok ngomong apa? Ya Bapak jasmanimu yang mau turuti. Kamu gak menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus sampaikan sama apa yang dia dengar dari Bapa, dia sampaikan. Karena dia memang Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Dia nggak tambah, nggak kurang, dia nggak ubah, tapi dia genapi setiap firman-Nya. Ya, nah, jadi ini bertolak belakang antara Yesus dengan para orang-orang Yahudi ini udah mulai mereka sudah panas. Ini kok beda? Kok bukan Bapak Abraham yang jasmani yang dibahas? Loh kalau mau bahas Bapak Abraham jasmani bisa, yaitu lakukan apa yang Bapak Abraham jasmani mau lakukan, yaitu kau tinggal di dalam firman-Nya. Maka kau akan terima kebenaran, kau akan tahu kebenaran dan kau diubahkan menjadi orang yang merdeka. Ya. Nah, di ayat 39 jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Iya, secara jasmani benar anaknya Abraham, tapi secara rohani bukan anak Abraham. Kenapa enggak lakukan? Kok bisa? Kita lihat di Ibrani 11. Ini rentetan yang Abraham lakukan. Makanya sampai disebut Bapak orang beriman. Ibrani 11 ayat 8. 9, 10. Ya. 8, 9, 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa? Bicara apa? Ketaatan. Buddha baik. Sampai tanya, ini mau kemana Tuhan? Berangkat. Berangkat aja. Oh berpuluh-puluh kilometer, beribu-ribu kilometer, berangkat. Bawa harta benda, bawa hartanya. Tapi sampai di tanah Kanaan, hartanya paling banyak itu ya Abraham. Dia dapat upeti, dapat kiriman dari bangsa-bangsa, dari Fir'aun, dari Abimelek, dari Melkisedek, terima terus. Ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu, dapat tanah yang dijanjikan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, nanti pada seterusnya. Dia punya iman, Abraham punya iman, yang dikerjakan adalah dia punya iman yang bertumbuh, dia punya ketaatan, dan dia punya kesetiaan. Yang terakhir orangnya ialah, ini penting, ngeyel tidak ada obatnya sampai hari ini. Orang ngeyel, ngeyel sampai hari ini tidak pernah ada obatnya. Ngeyel kok, ngeyel itu apa ya? Ngeyel, misalnya apa? Mengingkari, Ngotot. Ngotot itu bahasa ngeyel apa bahasa Indonesia nih? Apa yang tahu? Membantah, memberontak. Kayaknya ngeyel ini kayak obatnya. Adanya hukuman, obatnya hukuman. Dihukum dulu baru obat. Kalau tetap ngeyel, obat. Itu bahasa Israel, ya. Nah,
pekerjaan Abraham, tapi kamu malah berusaha bunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang aku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham itu waktu ketemu siapapun dia hormati. Waktu ada malaikat Tuhan datang mau sampaikan 1 tahun ke depan kamu punya anak, dia itu enggak kurang ajar aja, nanti dilayani kayak aku enggak. Dia langsung masuk ke dapur, dia kasih tahu Sarah siapin roti, aku mau potong lembu untuk dipersembahkan buat tamu-tamuku. Waktu dia ketemu Abimelek, dia bawa uang 1000 sikal perak karena dia merasa dia sudah bohongi Abimelek. Dia lakukan dengan penuh hormat, bahkan disebut imam besar. Jadi ketika sama Fir'aun pun dia tetap hormat, walaupun dia sudah dibawa, dia tetap hormatin Fir'aun. Maka karena sungkannya Fir'aun, makanya dia kasih upeti juga kepada Abraham. Jadi tanda hormatnya Abraham, tanda menghormati Abraham itu tidak dilihat dari status sosial. Dia benar-benar menghormati siapapun. Nah masalahnya orang Yahudi ini yang katanya keturunannya Abraham, ketika ketemu Yesus, waktu lihat mukjizat dia hormati, tapi setelah Yesus nyatakan kebenaran, ngangguk. Ya cuma 9 nanti, akan baca. Baca dulu lah biar gak penasaran. Lalu mereka mengambil batu untuk melampari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa mereka sangat mengambil batu? Ya itu karena kebenarannya diungkap. Mereka benar keturunan Abraham, tapi tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Ngaku-ngaku. Nah, lanjut di ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari Sina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kenapa kok mereka bisa bilang kami tidak dilahirkan dari Sina? Satu, ya Abraham nunggu namanya Ishak lama. Yang kedua, mereka tahu Yesus anaknya tukang kayu. Tiang hamil sebelum menikah. Walaupun hamilnya bukan gara-gara Yusuf. Tapi kan yang namanya rumor beredar kan kayak sekarang ini kan. Misalnya nih, ada orang artis siapa gitu, keluar lagi benerin rambut ternyata sampo wartawan, ngomong sama wartawan, gitu. Nah sama, Yesus juga yang mereka anggap Mesias itu datangnya sebagai raja, benar-benar secara lahiriah raja, dari keturunan raja. Ternyata yang datang modelnya Yesus, anaknya tukang kayu, apalagi dia pindah ke satu tempat, posisinya ibunya meteng, dengan posisi bertunangan, bukan menikah. Mereka bilang, tapi kami tidak dilahirkan dari Sina. Ini lagi ngece Yesus. Walaupun realitanya Yesus lahir dari Roh Kudus lewat perawan Maria. Nah, zaman itu ya nggak lazim, sekarang pun nggak lazim. Masa tiba-tiba ada orang hamil, nggak ada suami, ada tunangan. Yang waktu pertama siapa? Kalau nggak tunangannya berarti dia sama orang lain, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba ngedung gitu. Tapi ya, gitu ya. Nah dia lagi balikin tuduhannya kepada Yesus. Oke lah, aku nggak melakukan apa yang Abraham lakukan, tapi kan aku juga nggak Sina. Intinya kayak gitu. Lagi balikin omongannya sama Yesus seperti itu. Ini sudah nggak menghormati Yesus. Padahal awalnya mereka jadi betul Yesus kemana jadi ikutin. Bahkan dia sudah punya waktu buat tidur. Sembunyi di dek kapal pun juga tetap ketahuan, tetap diikutin. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes awal-awal. Habis kasih makan masih ditutin. Ya. Jadi ini perubahan apa? Karena imannya nggak bertumbuh. Imannya lahir dari apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah mau disingkapkan namanya kebenaran. Ini repotnya. Jangan sampai setiap kita gitu percaya karena lihat.
Tapi ketika kebenaran diungkapkan, ora gereja-gerejaan. Apa-apa kok ditegur, apa-apa kok salah, apa-apa kok benar. Perpuluhan salah, gak perpuluhan salah, persembahan salah, gak persembahan salah, pelayanan salah, gak pelayanan salah. Yang kebenaran disingkapkan kan harusnya tidak mau. Ya, apa bedanya kita sama ini? Sama orang Yahudi. Awalnya percaya menggebu-gebu, terakhir kaget disediakan kebenaran itu cari waktu. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, ini Bapak besar ya, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini Yesus benar-benar ngomong kebenaran, tapi mereka tetap gak mudeng. Dan aku datang bukanlah kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini Yesus lagi ngomong, kalau kamu itu mengasihi Allah, kalau Allah itu Bapamu, kamu masih kasih aku. Kenapa? Perintahnya Allah itu yang utama adalah kasih. Bukan benci. Kita wong goro-goro kamu nggak tahu kebenaran bahwa Yesus lahir karena Roh Kudus saja kamu bilang aku lahir dari zina. Jadi kan ada kasih, mungkin masa lalunya Yesus dikiranya beneran padahal salah. Nah, ini yang disebut kebenaran yang sekarang dianggap mutlak karena ada banyak yang percaya. Sesuatu dianggap benar karena ada banyak yang percaya. Kalau nggak ada yang percaya nggak benar. Ya apa nggak? Contoh waktu corona, semua orang percaya bahwa corona tidak akan pernah berakhir. Ya, memang iya tidak akan pernah berakhir karena itu sama jenisnya dengan flu yang lain. Dan masalahnya kalau kita mindsetnya nggak berubah untuk merubah pola hidup kita kadang nggak pernah. Nah ini kadang suka dipuntir-puntir. Sekarang untuk sudah banyak yang pintar. Baca berita nggak cuma satu, dibaca lagi. Karena kebenaran sekarang apa harus di sini ya nggak buka. Padahal enggak. Relatif. Ya. Terus, nah, kenapa disebut Allah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 7. Kalau bacakan 1 Yohanes 4 ayat 7. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kalau bacakan. Allah adalah kasih, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ketika mereka sudah tidak mengasihi Yesus lagi ngomong, kamu nggak berasal dari Allah. Memang kamu dari keturunan Abraham, tapi kamu bukan keturunan asli realnya Abraham, karena Abraham itu mengasihi Allah. Nah wujudnya apa? Wujudnya 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Wujud perintah, wujud kasih itu 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Satu Yohanes 5 ayat yang keempat saya bacakan ya. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang dimaksud Yesus jelas ya. Benar secara jasmani keturunan Abraham, tetapi bukan benar-benar anak Abraham. Anak kau melakukan apa yang kau kehendaki. Sedangkan Abraham melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah kasih. Nah, jelas ya. Jadi Yesus itu kasih, dia datang dan keluar dari Allah, dia datang atas kehendak Allah. Nanti di ayat ke-43, supaya cepat ya.
Saya kena kipas itu loh. Oke. Yohanes. Saya kembali ke ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bahasanya Yesus apa? Kasih. Mereka nggak tahu bahasanya Yesus. Mereka menganggap ketika Yesus buka singkapan kebenaran, berarti Yesus sedang menghakimi mereka. Halo, Yesus tidak pernah menghakimi. Yesus sedang menyingkapkan kebenaran karena kasih supaya orang itu berubah dan bertumbuh. Jadi kebenaran yang selama ini disingkapkan tujuannya adalah kita bertumbuh dan berbuah, bukan untuk menghakimi kita dan masuk ke jurang maut, di mana hanya ada rata tali dan kotak gigi. Saking kasihnya Yesus sama kita, singkapkan semua yang benar. Waktu dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Farisi, itu Yesus lagi ngomong apa? Kalau kamu ngikutin tradisinya mereka, aturan-aturan tertulisnya mereka, tapi kamu tidak mengenal Allah, itu sia-sia. Lebih baik kamu mengenal Allah dan mengikuti tradisi-tradisi yang ada. Kenapa? Karena orang ahli Taurat dan ahli Farisi kalau doa di pinggir-pinggir jalan, bahwa persembahan harus bunyi kotak. Itu berarti bahwa persembahan. Makanya waktu di zaman 1913 ada namanya surat penghapus dosa. Penghapus dosa. Bahasanya saya luakin apa gitu. Itu surat penebusan dosa. Jadi setiap orang yang merasa berdosa beli surat itu, dibayar, dimasukkan ke kotak, kotaknya bunyi kotak, berarti mbahku mlebu swarga. Kalau nggak bunyi berarti nggak mlebu swarga. Itu ada tahun 1513. Jadi harus bunyi. Itu zaman gereja mula-mula. Kalau nggak bunyi ya bisa. Saya kasih tahu apa ya surat itu, lupa saya ada di dalamnya. Nah, itu bicara sejarah gereja. Nah, mereka nggak ngerti bahasa Yesus. Yesus ngomong, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Bahasa Yesus nggak ngerti, bahasa kasih nggak ngerti. Karena mereka nggak mau dengar, mereka nggak mau simpan dalam hati, dan mereka nggak mau melakukan. Yang mengerikan mereka ngomong di ayat 24, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini sudah diomong, kamu nggak ngerti bahasa, ya berarti kamu itu anak iblis. Kenapa? Karena iblis membunuh sejak semula. Waktu dia lihat dia jatuh ke bumi, dibuang dari surga, dia lihat Tuhan ciptakan manusia, habisin kamu. Aku nggak bisa balik surga, kamu juga nggak boleh masuk surga. Dibuat kita. Akhirnya dia nyawa jadi ular, terus dijatuhkan. Supaya apa? Supaya mati. Supaya binasa. Kemudian muncul lagi setelah Adam dan Hawa. Setelah dijebak, nggak mati ya. Karena ternyata Bapak itu nggak bicara tentang mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Bikinlah Kain dan Habel paten-patenan. Itu hanya gara-gara apa? Persembahan. Awalnya apa? Penyakitnya iri hati. Iblis gak suka Tuhan ciptakan manusia yang berasal dari tanah dan hembusan nafas. Karena berarti dia tidak kekal. Berarti ketika dia berbuat dosa, dia melanggar perintah Tuhan, dia masih terima pengampunan. Iblis nggak tahu, karena dia itu bersifat kekal, malaikat itu bersifat kekal. Ketika dia lakukan dosa, dosanya kekal. Saya pernah bahaskan immortal dan mortal, kekal dan tidak kekal. Makanya kenapa Tuhan ciptakan manusia yang tidak kekal ini, supaya apa?
waktu kita bikin dosa, kita bertobat, kita nggak masuk ke neraka yang kekal. Kita masih punya kesempatan untuk bisa kembali ke surga. Nah kalau kita diciptakan sama seperti kayak malaikat, punya kehidupan yang kekal, apa yang terjadi? Lucifer kedua dibuang, gak boleh kembali lagi, gak boleh ada di tahtanya lagi, di posisinya lagi sebagai malaikat. Itu alasannya kenapa kita diciptakan dari tanah, debu tanah dan hembusan nafas Tuhan. Kalau kita diciptakan kekal, orang mati rasanya dikubur, orang perlu mangan, orang perlu seks. Tetapi ketika engkau lakukan satu kali dosa, out. Kita berapa banyak kita sudah lakukan dosa? Berulang-ulang. Maksud saya. Tapi kenapa sampai hari ini kita bisa ketemu, kita tetap bisa beribadah? Karena kita melakukan pertobatan, minta ampun. Maka Tuhan juga gak pelit-pelit amat, dia kasih kesempatan. Istimewanya manusia. Makanya mereka makanya iblis itu benci banget sama manusia. Kenapa? Enak kan? Oh, boni bojone minta ampun masih bisa. Nyolong duit bojone masih diampuni. Yes, Lucifer cuma mau menyamai yang mati sekali tok loh. Menyamai yang mati satu kali tok langsung. Keluar dari tahta dan dari surga. Nah, dia membunuh sejauh. Dalam hidupnya sudah tidak ada lagi kebenaran. Awalnya ada, malaikat punya kebenaran karena dia tinggal di tahta surga sana bersama dengan Bapa di surga. Kemudian dia berkata dusta atas kendalinya sendiri, betul. Ya berarti kalau manusia gimana? Manusia tidak. Manusia itu dibisiki, dihasut supaya berkata dusta. Kita berkata dusta nggak? Iya, wong kita kena hasut toh. Dan kita suka dengan hasutan iblis. Ya. Makanya disebut iblis beberapa segala dusta. Nah, kenapa kita disebut anak-anak iblis, kata Yesus? Ya. Karena ini Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Kita ini menuruti namanya keinginan daging. Ini loh, berulang kali disampaikan, berulang kali dikatakan. Hati-hati. Ketika kau menuruti keinginan daging, kau gak mau sangkal diri, pikul, salib setiap hari. Engkau gak mau berkata tidak. Engkau gak mau salibkan keinginan dagingmu. Maka engkau sebenarnya sedang dikatakan anak-anak. Loh, kan anak-anak Allah. Efesus 4:20 berkata saya adalah warga kerajaan surga. Lah kok tidak tinggal di dalam firman-Nya kok ngomong warga negara kerajaan surga? Ngapusi. Gak iso. Kenapa makanya ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk? Kenapa ada Matius 7 ayat 21 sampai 23? Tuhan, aku melakukan banyak mukjizat, aku sudah melakukan semua pekerjaan yang kau perintahkan, tetapi kenapa kau berkata nyala engkau segala pembuat kejahatan? Karena kau tidak melakukan kehendak Bapa, apa tinggal di dalam firman-Nya. Jelas ya? Jadi jangan bangga ketika bisa melakukan mukjizat, itu bonus karunia. Karunia akan berlalu, lupakan akan berlalu, tapi firman-Nya tetap tinggal. Maka tinggallah di dalam firman-Nya. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh dan Roh Kudus. Karena kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hiduplah oleh roh dan tidak menuruti keinginan
ada B kecil, bukan Bapa besar. Karena keinginan Bapa yang tan B besar itu bicara jadi saksi, mengajar perintah-perintah Tuhan, tinggal di dalam firman. Nah, kalau menuruti keinginan daging ini lagi mengikuti kehendak Bapa B kecil yang disebut ya. Terus 17 sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, selalu bertentangan, gak pernah jadi satu, gak pernah bisa seirama dengan keinginan dari Tuhan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau firman yang tinggal di dalam hidupmu, engkau gak akan pernah bisa menuruti apa yang jadi mau. Saya pernah tanya di kelas komunitas, apa bedanya keinginan dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah apa yang akan kita lakukan. Bukan sandang, pangan, papan, itu yang primer. Tapi keinginan adalah menuruti apa yang menjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Contohnya, kalau bukan primer, sandang, papan, pangan. Kita butuh baju untuk menutupi tubuh kita. Tetapi tidak harus pakai gaun tiap hari kan? Atau bapak-bapak tidak harus pakai jas tiap hari. Tuh, saya sukanya pakai jas sandal. Jadi saya mau tiap hari pakai jas. Ya apa pun yang sawah nganggo jas. Tapi itu nuruti keinginan kan kalau pakai jas tiap hari. Karena yang terpenting adalah nutup tubuh kita supaya nggak terlihat telanjang. Sama dengan makanan. Oh, saya sukanya makan daging babi. Tiap hari makan babi terus, apa yang terjadi? Stroke. Karena bukan kebutuhan, kebutuhannya kan makan. Tapi nganggo sambal tempe, sambal bawang, harus nganggo capcay, gojek, terserah. Tapi tidak tiap hari kan makan capcay. Tapi sesekali boleh kan makan daging babi, boleh. Jadi tahu ya, keinginan dan kebutuhan. Papan juga, aku maunya rumah impian kuat dulu yang bertingkat, halamannya luas, buat sepak bola, buat nge-gym, buat ini. Karena tahu ya, ada artis yang jual rumahnya sampai 4 juta, sampai kenapa dia jual? Alasannya apa? Karena pengeluarannya setiap bulan itu lebih dari 500 juta hanya untuk rumah. Kayak dijual. Nah kan percuma dong, impiannya punya rumah gede 2 hektar. Sudah punya rumah 2 hektar, bingung bayar listrik. Itu memenuhi keinginan apa kebutuhan? Sebenarnya di rumah orang bocor, orang ambrol, gitu kan? Bisa lunas, bahagia banget. Karena jadi kontraktor tuh gak enak.